Jadi suatu saat Nabi Musa itu tanya sama Allah, nggak terima. Memang Nabi Musa ini Nabi paling usil. Untung kita nggak jadi umatnya, kalau jadi umatnya ikut usil. Makanya kalau yang usil itu umatnya Nabi Musa, itu bukan Nabi Muhammad. Nabi Musa itu tanya sama Allah, ya Allah, kenapa engkau menjelaskan tentang engkau ada kata-kata la ta'khudhuhu sinatu wala naum, bahwa Allah itu Tuhan yang tidak terkena kantuk. Sinah itu kantuk, wala naum, dan tidak terkena tidur. Allah tidak jawab, tapi Nabi Musa disuruh megang kaca tipis itu, pegang. Musa, ini jaga. Ya Gusti, jaga. Ternyata teriyut ngantuk gitu Pak Fathul Wahid, langsung pecah. Kamu jaga gitu ngantuk langsung pecah. Bayangkan saya yang jadi Tuhan, kalau ngantuk sedikit saja alam bisa rusak semua. Terus baru tahu dia, oh penting penjelasan sinatun, tidak ngantuk itu. Doa itu indah, meski tak terlihat, ia selalu punya cara untuk sampai ke langit. Dan ketika sudah dilangitkan, biasanya ia tak pernah pulang dengan tangan kosong. Maka seberat apapun persoalanmu hari ini, maka harus percaya Allah itu akan menuntun hingga semuanya itu selesai pada waktunya, meskipun perlahan. Sebab tugas kita itu bukan memastikan tentang hasil, melainkan terus melangitkan harap. Dan tentu harus tetap bersyukur di setiap persinggahan kehidupan. Hatiku untukmu, hanyalah untukmu ku serahkan. Dambakan dirimu, dewiku permata. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka, ada kayak hari-hari biasa, termasuk hari-hari ini. Kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Masyhur ada hadis, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arraduni nafahati. Saya ulang lagi ya, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Setiap 1 tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi kemana ya, mulai Dzulqa'dah gitu, Dzulqa'dah itu di jam haram tersatur. Mulanya kalau mulai ini dulu kok tahu pandek ngamal nopo wawan sekolah lakon itu semula sampai gue lagi tak pesen tentang Surabaya, wow gue lihat Jogja. Jadi harus Anda mulai berpikir bahwa apapun nikmatnya orang nggak sholat, nikmatnya orang nggak puasa, itu bukan nikmat sejati. Nikmat sejati ya saat kita dianugerahi Allah bisa apa? Sholat. Jadi zaman harus berpikir gitu, sehingga tidak pernah kepikiran mereka lebih keren ketimbang kita, keren kita. Berlatihlah berpikir ketika Anda ditakdir Allah sholat, itu yakinilah itu nikmat terbesar dibanding yang mapan tapi tidak sholat. Itu tanamkan. Apa yang kita pikirkan yaitu akan membentuk karakter kita, dan karakter itulah yang akan menentukan jalan hidup kita. Kalau cara berpikir kita seperti keledai, ya kita akan lebih memilih jerami daripada emas. Kalau cara berpikir kita seperti babi, ya kita lebih milih lumpur daripada air bersih. Makanya kalian jangan heran, kok ada ya Pak orang lebih milih kejahatan daripada kebaikan. Itu cara berpikirnya. Kok ada ya Pak orang sudah kaya, hidup nyaman, malah milih yang buruk-buruk, yang jahat-jahat. Itu karena cara berpikirnya. Kalau kita yang waras, yo antara air jernih sama lumpur, yo milih air jernih. Itu yang dimaksud sikap. Jadi prasangka tadi akan nuntun tindakan kita, akan nuntun perilaku kita. Leader yang sempurna itu mitos. Yang ada cuma leader yang efektif. Dunia kerja itu sering banget nge-labelin leader dengan stiker-stiker yang hitam putih. Contohnya kalau keras dikit langsung dibilang toksik. Kalau terlalu fleksibel, katanya nggak tegas. Padahal kenyataannya, jadi leader itu bukan soal nentuin mana yang salah, mana yang benar. Yang ada leader justru harus jago nyari titik tengah. Di antara dua hal yang ekstrim, jangan terlalu kaku sampai tim nggak berani ngomong, tapi jangan juga terlalu lembek sama pemain.
Mereka nggak serius sama target. Selain itu, leader yang terlalu sempurna di mata tim biasanya adalah leader yang beresiko stuck di zona nyaman. Mereka lebih sibuk membangun citra ketimbang membangun sistem kerja. Makanya jangan terlalu banyak mikirin omongan orang. Kalau kamu keras sedikit, pasti ada yang bilang, bos gue galak banget. Kalau kamu terlalu santai, pasti ada yang nyeletuk. Bos ini nggak tegas deh. Mau gimana pun pasti ada kritik. Tapi leader yang efektif tahu mana kritik yang perlu didengar dan mana yang cuma angin lewat. Dan pada akhirnya, perusahaan itu nggak butuh leader yang sempurna, tapi butuh leader yang hasil kerjanya nyata, yang tahu kapan harus ambisius, kapan harus sabar, kapan harus jadi teman, dan kapan harus jadi atasan. Jadi stop ngejar kesempurnaan, fokus aja jadi leader yang bikin tim bisa jalan. Lebih baik jadi leader yang nggak sempurna, daripada jadi leader yang nggak bisa kerja. Dan toat pas-pasan ngene iki satu-satunya solusi yo turu. Cara melek iman kamu seberapa? Tarikan-tarikan maksiat posisi kamu terjaga bisa kalah kan? Tapi kalau tidur sukses kan tarkul maksinya. Nah, karena tidur itu sukses menghilangkan maksiat disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Sampai Imam Ghazali ngendikan di makalah itu, sehingga nanti ibadahnya umat ini di akhir zaman an-naumu, ibadah terbaiknya itu tidur.